Dinikahi dosen part 35. Autor Fab. Jangan lupa komen ya. Ya udah, kalau gitu aku duluan ya. Pamit Tiara pada Amel. Setelah wanita itu ikut membantu membereskan sisa-sisa party beberapa jam lalu. Teman-teman sekelas Amel sudah pulang semua sejak setengah jam yang lalu. Selain Tiara, ada satu pria yang masih setia di sini, dengan tangan yang masih mengepel etalase kaca yang kini sudah dipenuhi dengan beberapa stok hijab. Udah kak, biar aku aja. Sini lapnya, ucap Amel, merasa tidak nyaman. Karena pria ini sudah sangat membantu dan bekerja keras hanya untuk membukakan tokonya ini. Tangan Amel sudah menengadah meminta lap. Sedikit lagi Mel, balas Ramdan setelah menoleh sebentar dengan senyum manisnya. Amel menghela nafas, lebih memilih duduk di kursi sambil memainkan ponsel. Membuka Instagram untuk sekedar melihat brand-brand hijab milik orang lain yang lebih kece dan laku tentunya. Membuat dirinya ingin sekali meroket seperti mereka. Menjadi influencer terkenal dan banyak duit. Tapi untuk apa jika semua telah dimiliki, bahkan tokonya saat ini. Namun ternyata di sudut hatinya entah mengapa masih terasa kekosongan. Apa aku kurang bersyukur, batin Amel. Ngelamun Mel, tanya Ramdan tiba-tiba, membuat Amel terhenyak. Ia tertawa renyah. Enggak lah, aku lagi scroll IG, balasnya. Udah kak, aku jadi gak enak ngerepotin. Segera saja Amel bangkit dan merebut lap di tangan Ramdan. Hingga tanpa sengaja jari mereka bersentuhan. Ramdan nampak melihat ke arah tangannya sendiri. Kakak Kakak cuci tangan dulu, Gih. Setelah itu bawa ini, tunjuk Amel. Pada paper bag yang sudah terisi sesuatu sebagai hadiah dari Amel untuk Ramdan karena sudah membantu dan plus untuk menyelamati dosen baru itu. Ya, aku cuci tangan dulu, balas Ramdan sambil berlalu. Amel menghela nafas lagi. Ia merasa lega, untunglah Ramdan tidak bertanya-tanya tentang hubungan Pak Alvin dan Wati yang terlihat ada apa-apanya itu. Mel, panggil Ramdan dengan suara berat. Amel menoleh dan mendapati Ramdan yang menatapnya serius. Ada apa kak? Tanya Amel. Walau hatinya mendadak tidak tenang. Alvin dan cewek yang namanya Iin itu, mereka bukan sekedar teman kan? Tebak Ramdan tepat sasaran. Membuat wanita yang sedari tadi tenang mendadak berubah raut wajahnya. Amel menengguk ludahnya sendiri, merasa tenggorokannya tercekat, apalagi melihat tatapan Ramdan yang begitu serius. Hahaha. Emang kenapa kak? Tanya Amel balik setelah tertawa garing, mencoba terlihat biasa saja. Aku yang tanya duluan ke kamu, Mel. Balas Ramdan seperti mulai sadar gelagat Amel yang menyembunyikan sesuatu. Mereka cuma temen, emang kayak pacaran ya? Tanya Amel sambil berdiri lalu menyerahkan paper bag ke arah Ramdan. Bawa ini sebagai hadiah, selamat udah jadi dosen, ucap Amel dengan raut wajah gembira, plus berusaha mengalihkan pembicaraan, berharap Ramdan segera pergi juga tentunya, karena ia susah untuk berbohong. Betapa banyak orang yang telah ia bohongi, dan kini Ramdan menjadi salah satu dari mereka. Kamu jujur aja Mel sama aku, dari cara Alvin yang peduli sama cewek itu, jelas-jelas mereka udah kayak bukan temenan biasa. Jelas Ramdan kembali ingin gatal hidung. Jelas Ramdan kembali ingin menguak apa yang ia tebak-tebak sebelumnya. Itu cuma kelihatannya aja kak, tenang aja. Mereka itu temenan dari kecil. Wajar aja udah kayak pacaran. Aku biasa aja kok. Terus, kenapa pas di perpus kamu malah pergi pas ada Alvin sama dia, desak Ramdan. Itu karena aku ada urusan. Kak Ramdan menduga yang aneh-aneh, tanya Amel dengan tawanya. Saya nggak duga-duga Mel, karena saya lihat sendiri. Alvin dan cewek itu di sebuah kafe, berdua aja. Terus ditambah pas di perpus mereka juga berduaan. Tadi pas cewek itu sakit Alvin sangat perhatian. Itu karena Mas Alvin baik, jawab Amel asal. Ia tidak tahu lagi harus menyangkal dengan jawaban apa. Karena Ramdan seolah sudah memiliki bukti kuat yang menunjukkan hubungan yang tidak biasa antara Alvin dan Wati. Amel membuang wajah ke arah lain karena Ramdan terus menatapnya tanpa kedip. Seorang istri pasti akan melindungi aib suami karena bagian dari ketaatan kepada Allah. Tapi kalau hal itu membuat salah satu pihak terzolimi, lebih baik disudahi. Bukan untuk siapa-siapa, tapi hati kita juga berhak mendapat kebahagiaan, jelas Ramdan panjang lebar. Amel tetap tidak ingin menatap pria itu. Lebih baik kakak pulang,
Pasti lelah kan? Tanya Amel mengalihkan pembicaraan. Namun karena kaca-kaca di matanya tiba-tiba timbul, semakin menguatkan dugaan Ramdan. Dosen baru itu bergeming, seolah tidak ada niatan untuk beranjak selama belum mendapatkan jawaban. Kenapa kakak ngeliatin aku kayak begitu? Tanya Amel serak. Matanya sudah tidak bisa lagi fokus. Ia juga merasa tersakiti karena kebohongan ini. Tapi bagaimanapun sudah terjadi perjanjian antara ia dan Alvin untuk tidak membiarkan orang lain tahu perihal pernikahan sementara mereka. Ya, kecuali mama mertua, Wati, dan Tiara. Mel, wajah kamu itu nggak bisa berbohong, ucap Ramdan. Ia mengeluarkan sapu tangan dari sakunya. Aku kalah, lirik Amel, mengabaikan uluran sapu tangan dari Ramdan dan memilih untuk terduduk kembali di kursi sambil meletakkan paper bag yang sedari tadi tidak diterima oleh Ramdan. Wanita itu menangkup wajahnya dengan tangan, sesegukan. Iya, aku kalah, aku mudah ditebak, ucap Amel. Ramdan menaruh perlahan sapu tangan bermotif mawar di meja. Raut wajahnya menyeretkan iba. Ia seolah menunggu wanita di hadapannya untuk bercerita, ada apa sebenarnya dengan pernikahannya. Aku merasa ganjal saat kamu udah bilang ke bapakmu kalau bakal ada yang ngelamar, dan itu aku. Tapi karena aku waktu itu memilih Cahyati, aku batalkan untuk ngelamar kamu. Tapi anehnya tiba-tiba kamu langsung nikah sama Alvin. Gimana bisa? Kalian gak dijodohkan kan? Tanya Ramdan. Amel mengambil sapu tangan pemberian Ramdan lalu mengusap air matanya. Kami gak dijodohkan, Kak. Kami nikah sukarela, balas Amel. Tapi kenapa? Kenapa kamu biarin Alvin deket sama cewek itu? Kamu gak sakit ngelihatnya? Aku sebagai cowok tahu tatapan cowok yang sedang jatuh cinta. Aku tahu itu. Dan Alvin ngelihat cewek itu dengan cinta. Jelas Ramdan. Ia menggelengkan kepala tidak percaya. Mana mungkin seorang pria yang jelas-jelas ada istri di sampingnya malah pergi bersama wanita lain. Kak, aku gak mau duga yang enggak. Aku mau setelah ini jangan bahas lagi tentang rumah tanggaku, pinta Amel. Enggak, ini pasti ada yang salah, Mel. Bukannya kamu awalnya mau nikah sama aku. Bahkan kamu ngomong duluan ke aku. Kenapa tiba-tiba cepat berubah pikiran? Ramdan masih berusaha untuk mengulik. Kak, itu masa lalu. Perasaan itu mudah berubah, jelas Amel dengan matanya menatap ke arah Ramdan. Benar, ia akui memang masih ada rasa dengan Ramdan. Dan hatinya merasakan kehangatan dengan perhatian yang Ramdan berikan. Tapi di sisi lain sementara ini, ia harus mempertahankan dan menutupi rahasia rumah tangganya. Aku akan terus cari tahu. Pasti ada yang gak beres sama kalian, ucap Ramdan. Pria itu mengucap salam, berpamitan pulang. Amel hendak memprotes perkataan terakhir kalinya, tapi ia urungkan. Kak, bawa ini sebagai hadiah dan ucapan terima kasih. Tahan Amel di depan pintu. Ramdan menoleh, menerima dan mengucapkan terima kasih. Kamu hati-hati ya Mel, ucapnya. Setelah itu langsung menaiki kendaraan roda duanya. Ramdan memang pria sederhana yang penuh pesona. Perhatiannya selama ini kepada Amel mampu membuat wanita itu semakin jatuh cinta. Sebenarnya bisa saja Amel mengungkapkan yang sebenarnya tentang pernikahannya, tapi sementara ini ia ingin agar orang lain tidak tahu dulu, karena ia akan mengakhirinya dengan cara sendiri tanpa bantuan dari yang lain. Sesampainya di rumah, Amel langsung disuguhkan pemandangan yang membuatnya enek. Ada Wati yang tengah berbaring di sofa dan Alvin yang tengah memberi kompres di dahinya. Mama mertua tampak membawa selimut entah dari mana. Oke, kita tunggu iklan dulu. Sorry, di sini berisik banget. Mama mertua tampak membawa selimut entah dari mana. Oh, itu istrinya Alvin udah pulang, ucap mama mertua. Assalamualaikum, Mak, ucap Amel lesu. Ia sudah sangat kelelahan. Mel, tolong kamu buatkan bubur ya untuk Iin. Dia mendadak demam di siang bolong begini, ucap mama mertua. Amel menatap ke arah suaminya yang terlihat datar wajahnya, tanpa berkomentar apa-apa, padahal maksud Amel adalah ingin agar Alvin tidak mengiyakan perkataan mamanya. Boleh ya, Vin, istrimu buatin bubur buat Iin? Tanya mama mertua setelah menyelimuti tubuh Wati. Terserah, balas Alvin yang tentunya membuat darah Amel tiba-tiba mendidih. Bagaimana bisa? Suaminya tidak paham sama sekali apa yang ia rasakan setelah hampir seharian mengadakan party. Lelah tentu saja, malah disuruh bikinin bubur. Bu Iva emangnya nggak ada ya, Mak? Tanya Amel. Mama mertua menggeleng. Nggak ada. Lagian kamu kan suka masak. Gak susah kan bikin bubur doang? Tanya mama mertua dengan mengambil alasan. Amel yang suka memasak. Amel menghela nafas. Ia tidak bertenaga lagi untuk menolak. Ya udah, nanti aku bikinkan. Aku naruh tas dulu ke atas, ucap Amel akhirnya. Sabar ya Mel, Allah beserta orang-orang yang sabar. Gak usah, taruh di sofa aja tuh, nanti kelamaan. Selak mama mertua yang membuat Amel mengambil nafas panjang sekali, lalu menghembuskan
menghembuskannya kasar. Akhirnya Amel menaruh tas ranselnya di sofa. Ia beranjak ke dapur dan membuka kulkas, lalu mengambil seledri di sana. Setelah memotong seledri, ia mencuci beras untuk ukuran 1 porsi bubur. Setelahnya ia langsung menaruh beras itu ke dalam panci. Beberapa menit menunggu, akhirnya bubur pun jadi. Bisa-bisanya aku dimanfaatkan begini, gumam Amel. Namun dirinya dikejutkan dengan kehadiran Alvin yang tiba-tiba sudah berada di belakangnya. Dimanfaatkan siapa? Tanyanya. Gak apa-apa, bahas Amel. Gimana acaranya tadi? Tanya Alvin sambil mengambil air minum dari dispenser. Begitulah, balas Amel singkat. Ia sedang tidak mood berbicara dengan suaminya yang lebih perhatian dengan kekasihnya. Benar apa yang dikatakan Ramdan. Tampaknya cinta Alvin kepada Wati tidak main-main, sampai-sampai memancarkan lewat mata pria itu. Kok ketus gitu balasnya? Tanya Alvin yang merasa heran. Ia mendekat ke arah istrinya, lalu melongo ke arah panci. Kamu tahu nggak sih, aku capek. Amel akhirnya membuka suara. Ia menatap kesal ke arah suaminya. Oh, sorry, aku kan cuma tanya. Ya udah, lanjut aja bikin buburnya, ucap Alvin dan hendak pergi namun ditahan tangannya oleh Amel. Mas, kamu itu kan nggak rukun sama mamamu. Bisa nggak pas dia nyuruh-nyuruh aku kamu hentikan dia? Pinta Amel. Dia emang lagi butuh bantuanmu, Mel. Yang penting bukan aku yang disuruh-suruh, balas Alvin santai. Pergi sana. Aku malas ngomong sama kamu, usir Amel sambil mengibaskan tangan, tanpa mau lagi menatap suaminya. Keterlaluan, lirih Amel yang rasanya ingin membanting sendok yang dipegangnya ke sembarang arah.